Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adit Teach. Yang kali ini kita akan membahas materi dari bab rekayasa mengenai kelanjutan dari dasar-dasar elektronika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pengendali. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mengenai sistem pengendali. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh sistem pengendali dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Yang pertama itu ada traffic light ya, atau lampu ya, biasanya kalian menyebut dengan bangjo ya, abang dan hijau tuh ya, merah dan hijau. Nah, traffic light ini sudah digunakan untuk mengendalikan dari lalu lintas yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada gambar selanjutnya, ada gambar dari pabrik ya. Pabrik memproduksi suatu bahan dengan otomatis. Nah, jadi menurut kalian kira-kira apa sih itu sistem pengendali? Ya, apakah traffic light itu termasuk sistem pengendali? Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut mengenai sistem pengendali. Nah, sistem pengendali itu apa? Sistem pengendali mempunyai pengertian proses pengaturan ataupun pengendalian kumpulan atau susunan komponen-komponen alat yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan terhadap satu atau beberapa besaran, bisa variabel maupun parameter, sehingga berada pada suatu harga atau dalam suatu rangkaian. Nah, seperti tadi ya, jadi traffic light itu termasuk sistem pengendali. Artinya dia dapat diatur dan bisa berjalan secara otomatis walaupun kita tidak sedang mengendalikannya. Layak halnya dengan remote ya, remote control itu juga sistem pengendali. Jadi sistem pengendali itu di sini yang kita pelajari itu ada yang manual maupun ada yang otomatis. Manual dia bisa mengendalikan dari kehendak kita, namun ada komen atau perintah. Sedangkan yang otomatis itu dengan algoritma ya. Jadi penalarannya dengan algoritma, diberikan suatu komando yang nantinya dia akan berjalan sendiri dengan kehendak kita yang sebelumnya kita inginkan. Nah, contoh konkret dapat kita temui pada pengendalian pesawat ruang angkasa, peluru kendali, sistem pengemudi pesawat, satelit dan sebagainya. Nah, sementara di industri diperlukan untuk pengendalian mesin-mesin produksi bidang manufaktur dan pengendalian proses seperti tekanan, temperatur, aliran, gesekan, kelembaban dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa nanti saya akan jelaskan, tidak semuanya, karena ini mungkin yang familiar juga dengan kalian, seperti tadi traffic light. Salah satu contoh dari sistem pengendali di mana dia dapat mengatur kapan mobil berhenti, kapan mobil berjalan, seperti itu juga salah satu sistem pengendali yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada peluru kendali. Peluru kendali yang atau biasa kalian sebut dengan rudal atau roket seperti itu ya. Di sini senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arahnya. Jadi roket itu mempunyai sistem pengendali yang dapat mengincar ya. Target yang sudah ditetapkan akan kemanapun dia berlari atau berada, roket ini akan mengincar seperti itu. Dengan adanya pengendali yang dibantu dengan titik koordinat, ini juga ada hubungannya dengan ruang kendali yang ada di satelit seperti itu. Yang selanjutnya ada drone ya. Bisa kita lihat drone ini sudah sangat familiar ya bagi kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang mempunyai drone atau yang sudah memakai drone
Ya layaknya halnya dengan remote control ya, RC seperti itu yang bisa kita gunakan dalam mainan. Drone juga ini salah satu sistem pengendali. Drone adalah pesawat nirawak ya, dimana dia itu tidak mempunyai awak, yang mampu mengendalikan dirinya sendiri atau dikendalikan oleh pilot dari jarak jauh atau secara remote ya. Remote itu artinya jauh seperti itu. Selanjutnya ada sistem pengendali suhu. Nah, di sini sistem pengendali suhu itu dia mengendalikan suatu mesin atau alat yang ada di pabrik dengan menggunakan sensor dari suhu. Pengendali suhu termistor itu dia menggunakan sensor yang hambatannya dipengaruhi oleh suhu ya. Ini kan termistor itu term itu suhu seperti itu. Ada beberapa pelaratan listrik yang kita gunakan dalam mengoperasikan beberapa sistem pengendali. Yang pertama ada test pen, solder, penggaris siku, palu, gunting, dan ketam. Nah, test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik ya ada. Solder itu untuk membantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika yang ada PCB-nya. Penggaris untuk mengukur suatu ukuran. Palu ya digunakan juga untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. Gunting untuk memotong. Ketam ini seperti halnya dengan amplas, namun dia itu sudah alat yang otomatis ya, dengan menggunakan bantuan listrik untuk memperhaluskan permukaan suatu bagian yang akan dihaluskan. Kemudian bagaimana sih cara kerja test pen ya? Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui apa itu test pen ya. Di rumah mungkin ada yang punya tapi rusak ya. Test pen itu bagaimana sih cara menggunakannya? Cara penggunaan test pen yang pertama, kalian pegang test pennya dengan ujung jari, kemudian letakkan jari telunjuk pada bagian atas tepat jari tangan. Pastikan jari tangan kalian tidak menyentuh bagian sumber ya, agar tidak kesetrum. Nah, yang keempat, tempelkan ujung bagian bawah test pen pada sumber dengan penghantar yang akan diuji. Jadi ujungnya yang test pennya itu dicolokkan ke listriknya. Kemudian perhatikan lampu dan jempol kalian itu menekan di atas ya. Kemudian perhatikan ketika ada nyala lampu, berarti di situ sumbernya ada sumber arus listriknya. Kemudian lepaskan test pen dari penghantar yang diuji. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan konversi bilangan biner ke desimal. Nah, mungkin ini baru bagi kalian, tapi ini juga penting dalam mempelajari di sistem pengendali dan elektronika ini. Bagaimana sih cara mengkonversikannya? Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2. Biner itu 2 ya, basis biner. Pangkatnya 0 atau 1 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, misal nih, contoh 11001 ya, biner. Nah, ketika dihitung dikonversi ke desimal, maka akan menjadi 25 ya. 1 dikali 2 pangkat 24, 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2 ya, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini semuanya nanti hasilnya dijumlahkan. Nilai dalam desimalnya itu hasil jumlah dari yang telah dikonversikan. Jadi bilangan biner dari 11001 itu nilai desimalnya 25 seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.